Selamat malam para lovers. Malam ini aku akan menceritakan kisah horor di Dimensi Stories yang berjudul Rumah Kosong di Ujung Gang. Di sebuah kampung kecil berdiri rumah tua yang sudah lama kosong. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik terakhirnya. Tetapi cerita-cerita seram tentang rumah itu selalu menjadi bisik-bisik di kalangan warga. Konon, penghuni terakhirnya meninggal secara tidak wajar. Dan setelah itu, siapapun yang mencoba tinggal di sana selalu pergi dalam waktu singkat. Dengan wajah pucat dan tubuh bergetar. Malam itu, Rian, seorang remaja yang dikenal pemberani, bertaruh dengan teman-temannya untuk masuk ke rumah itu. Taruhannya sederhana. Siapa yang bisa bertahan di dalam selama 1 jam akan memenangkan uang hasil patungan mereka. Rian dengan percaya diri menerima tantangan itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Rian melangkah masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ruangan pertama yang ia masuki adalah ruang tamu. Dinding-dindingnya dipenuhi noda hitam seperti bekas terbakar. Tetapi tidak ada tanda api yang pernah menjalar ke bagian lainnya. Langkah Rian berhenti di tengah ruangan ketika ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal semua jendela dan pintu di lantai atas terlihat terkunci rapat dari luar. Siapa di atas? Teriak Rian, mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada jawaban, tetapi suara langkah itu berhenti seketika seperti menunggu sesuatu. Rian menguatkan diri dan menaiki tangga yang tua dan berderit. Tangga itu terasa lebih panjang dari seharusnya. Seperti ia tidak akan pernah sampai ke lantai atas. Saat ia akhirnya mencapai puncak, ia melihat lorong panjang dengan deretan pintu di kedua sisinya. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka sedikit, mengayun pelan-pelan seperti dihembus angin yang tidak ada. Penasaran, Rian berjalan ke arah pintu itu. Tapi sebelum ia sampai, dari celah pintu, sesuatu muncul. Sepasang tangan pucat dengan jari-jari panjang yang bergerak perlahan. Hanya tangan, tidak ada tubuh. Jari-jari itu seolah melambai ke arahnya, mengundangnya untuk mendekat. Rian tertegun. Kakinya tidak bisa digerakkan. Kemudian suara-suara mulai terdengar. Bukan suara langkah kaki, tetapi bisikan samar dari berbagai arah yang mengundangnya untuk datang. Tiba-tiba, pintu lain di sepanjang lorong terbuka serempak. Dari balik pintu-pintu itu muncul bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala. Mereka bergerak cepat, mendekat ke arahnya dengan gerakan yang
tidak wajar. Seperti patah-patah, Rian berlari ke arah tangga. Tetapi lorong itu seolah memanjang tanpa ujung. Saat ia berbalik untuk mencari jalan keluar, ia melihat tangan pucat tadi kini mencengkram tubuh seorang anak kecil dengan wajah kosong. Mata anak itu tidak memiliki bola mata. Hanya lubang hitam menganga. Anak itu memiringkan kepalanya perlahan. Dan dari mulutnya yang menganga lebar, terdengar tawa cekikikan yang mengerikan. Langit-langit rumah mulai runtuh. Tetapi bukan debu atau kayu yang jatuh, melainkan rambut-rambut panjang yang bergerak seperti ular, melilit tangan dan kaki Rian. Ia mencoba berteriak, tetapi rambut-rambut itu merayap ke wajahnya, membungkam mulutnya. Ketika teman-temannya datang untuk memastikan keadaannya keesokan pagi, mereka hanya menemukan sepatunya di depan tangga. Di lantai atas, lorong itu tidak lagi ada. Sebuah tembok bata tertutup rapat menggantikan tempatnya. Tapi di tembok itu terlihat coretan merah seperti darah yang membentuk huruf-huruf. Aku masih di sini.